Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutisna Utama Syida Septiawan dengan NIM 165610068. Di video kali ini kita akan membahas masalah sistem informasi manajemen pencucian mobil dan motor. Di mana video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah proyek pengembangan sistem informasi yang diampu oleh Bapak Edi Faisal ST MCS. Terdapat beberapa alasan mengapa sistem ini perlu dibuat. Yang pertama adalah kehilangan data akibat pencatatan secara manual. Yang kedua, kesalahan perhitungan pendapatan maupun upah karyawan. Yang ketiga, adanya kegiatan berulang yang memakan waktu. Dan yang keempat adalah pemakaian bahan baku yang sering tidak terkontrol. Yang kelima adalah karyawan tidak dapat mengetahui secara jelas mengenai upah yang didapatkan. Dan yang terakhir adalah pemilik tidak dapat memantau perkembangan bisnisnya apabila tidak ada di tempat. Pada pencucian mobil dan motor ini, terdapat beberapa aturan bisnis, yakni yang pertama adalah jika karyawan selesai mencuci kendaraan, maka akan mendapatkan upah sesuai dengan kategori kendaraan. Yang kedua, jika satu kendaraan dicuci oleh 2 orang, maka upah akan dibagi rata. Yang ketiga, jika karyawan selesai mencuci kendaraan, koordinator akan mengecek kembali kendaraan. Yang ketiga adalah jika koordinator mendapatkan kendaraan yang dicuci kurang bersih, maka akan memberikan catatan sehingga dapat dievaluasi untuk kedepannya. Yang kelima, penentuan tarif dan upah cuci kendaraan berdasarkan kategori kendaraan. Selanjutnya ialah identifikasi kebutuhan fungsional sistem. Terdapat 6 kebutuhan fungsional sistem, yakni yang pertama, sistem dapat menambah dan menghapus karyawan. Yang kedua, sistem dapat menentukan tarif cuci berdasarkan kategori kendaraan. Yang ketiga, sistem dapat menghitung upah karyawan secara otomatis. Yang keempat, sistem dapat menghitung rata waktu cuci setiap karyawan. Yang kelima, sistem dapat menghitung pendapatan kotor maupun pendapatan bersih per periode. Yang keenam atau yang terakhir, sistem dapat menghitung rata pemakaian bahan baku. Selanjutnya ialah identifikasi kebutuhan non-fungsional sistem, di mana terdapat 2 kebutuhan non-fungsional sistem. Yang pertama ialah kebutuhan operasional, di mana dalam kebutuhan operasional ini membutuhkan web hosting dan printer dalam melaksanakan operasionalnya. Selanjutnya adalah kebutuhan dalam proses coding dalam program ini, di mana terdapat 3 kebutuhan yang dibutuhkan, yakni bahasa pemrograman PHP, bahasa pemrograman MySQL, dan HTML. Berikut ini adalah diagram konteks dari sistem informasi manajemen pencucian mobil dan motor. Terdapat beberapa entitas dalam sistem informasi ini. Yang pertama ialah karyawan. Di sisi lain, karyawan mendapatkan beberapa informasi, yakni informasi kendaraan yang akan dicuci, informasi gaji, dan informasi rata waktu cuci. Di mana karyawan mendapat menginputkan data berupa data karyawan, data panjar, dan data waktu mulai cuci dan selesai cuci. Entitas yang kedua ialah koordinator. Terdapat 2 inputan dari entitas koordinator ini. Yang pertama ialah data kendaraan dan data pengecekan kendaraan. Kemudian koordinator akan mendapatkan sebuah informasi, yakni informasi kendaraan. Entitas yang ketiga ialah manajer. Manajer mempunyai beberapa inputan yang berupa data pengeluaran, data bahan baku, data kendaraan, dan data kategori. Di sisi lain, manajer akan mendapatkan beberapa informasi yang berupa informasi karyawan, informasi gaji karyawan, informasi kendaraan, dan informasi kategori. Entitas yang keempat ialah pelanggan, di mana pelanggan akan mendapatkan informasi tarif cuci dari sistem informasi ini. Entitas yang kelima ialah owner, di mana owner ini akan mendapatkan beberapa laporan-laporan dari sistem informasi ini. Laporan tersebut berupa laporan pendapatan, laporan pemakaian bahan baku, laporan pengeluaran, laporan gaji karyawan, dan laporan rata waktu cuci.